Teman-teman, selamat pagi. Hiu. Long time no see ya. Jadi pagi ini aku akan pergi ke puskesmas. Ngapain kak? Nah, aku akan pergi untuk rapid test. Puskesmas itu jaraknya dari kos itu sekitar 900 meter. Kalau naik motor sekitar 3-4 menitan gitu deh. Oh iya, kalian perhatiin nggak kantong mata aku ini hitam banget, tau nggak sih? Semalam itu aku nggak bisa tidur sama sekali, aku begadang dari jam 12 malam. Nah, sampai sekarang aku nggak ada tidur-tidur. Muncullah ini, si jerawat hitam, si jerawat seluruh wajahku. Ini akibatnya aku nggak bisa tidur beberapa hari ini. Tengok tuh, kalau kalian lihat mukaku, jerawatan hitam-hitam ada begini. Kalian tahu nggak solusinya? Kalau tahu, tolong kasih tahu ke gue ya. Go, kita harus pergi ke puskesmas. Kita harus ngambil antrian yang nomor pertama biar cepat clear. Nanti kalau kita ngambil jam 8, jam 9 itu selesainya bakal lama banget ya. Jadi usahain datangnya itu pagi. Ini udah jam 6:30 pagi, jadi saatnya aku berangkat. Bye bye. Sebelum berangkat jangan lupa pakai masker dulu. Dimana kunci motor kok? Ini sip. We are go. Jadi ini udah jam 6:45, tapi yang ngantri itu baru saya dengan ibu. Tepat jam 7:11, para staf puskesmas sudah mulai keluar, yakni yang memakai baju biru dan juga satpam yang memakai baju putih. Sebelum masuk ke dalam ruangan, setiap orang dicek suhu badannya. Ini sih Pak, kalau misalnya tes COVID ngambilnya di bagian kuliah. Nanti untuk keperluan apa? COVID, tes COVID. Untuk keperluannya untuk perjalanan atau? Iya, perjalanan mau ke Medan. Medan. Iya benar. Kapan sebenarnya? Lusa Pak. Oke. Baik, makasih ya Pak. Dapat nomor antrian, terus kita disuruh nunggu. Nah, awalnya kan nunggu itu di dalam, tapi oh ternyata tempat tesnya itu yaitu di luar. Nih, tenda kayak begini. By the way, yang tes itu cuma aku doang. Aku datang jam 7 pagi dan yang tes kayaknya cuma aku doang. Tapi nggak apa-apa, fighting. Semoga lancar hari ini. Ini dia tempat rapid test dan juga swab. Ini di samping parkiran disediakan kursi plastik. Toast to success, no looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting. Sebelum dilakukannya tes swab, semua pasien akan dimintai keterangan administrasinya seperti nomor telepon, alamat, dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat, staf tersebut memasukkan sebuah benda seperti kapas ke dalam hidung ibu tersebut. Setelah ke hidungnya, nanti dimasukkan pula ke dalam mulutnya. Nah, ini sedang melaksanakan rapid test. Jadi sebelum mengambil darah, lengan kita itu akan diikat kuat, terus jempol kita itu kita genggam dengan erat. Sebenarnya aku agak kasihan melihat ibu ini karena kesakitan. Darah yang diambil oleh staf itu sangat sulit didapat.
Guys, aku udah sampai di rumah. Nah, kali ini sebelum makan aku mau cerita dulu sama teman-teman gimana sih rasanya tes rapid atau COVID di Puskesmas Depok 3. Nah, tadi tuh kan aku habis dari Puskesmas harus ke ATM dulu tuh ngambil duit. Soalnya duit aku tuh nggak cukup gitu loh. Nah, biaya untuk tes rapid sendiri di Puskesmas itu ialah 170. Nah, ya itu standar di sini memang sih. Mungkin penilaianku terhadap kinerja mereka itu bisa dibilang 70 karena ada sebagian tenaga kerjanya atau stafnya yang ramah, ada sebagian stafnya yang cuek banget. Nah, kayak satpam tadi itu ketika aku masuk tadi tuh dia nggak langsung menunjukin ini loh tempatnya untuk tes COVID, kamu harus lakuin ini loh sebelum tes COVID, kamu harus bayar dulu administrasinya. Dia nggak bilang begitu. Ya aku mana tahu, aku cuma ditunjukin. Itu juga aku tanya tadi, aku nunggu di dalam tuh kan, ternyata tes rapid test itu ada di luar gitu loh, di luar ruangan. Wah, nyebelin sebenarnya ya. Aku udah bolak pertama kali disuruh ngisi belangko. Nah, tadi si mbak itu kayaknya perawat atau dokter, maybe, mungkin aku nggak tahu lah. Soalnya dia kan pakai pakaian yang itu, yang putih kayak pocong itu. Nah, di situ aku udah mulai kesel. Disuruh balik sekali, disuruh balik lagi. Terus yang buat aku kurang suka itu ialah kita udah bayar 170 nih, 170.000 guys. Kita udah bayar 170.000 dan kamu tahu dia hanya kasih secari kertas 2 lembar lah, kalau nggak salah 2 lembar kertas. Nah, kertasnya itu nggak ada amplopnya. Aku minta, Pak, ini ada amplopnya nggak? Soalnya saya membawanya ke kos gimana gitu loh. Enggak, memang dari sini nggak ada amplopnya. Kata, OMG, masa sebuah rumah sakit pemerintah, bukan rumah sakit ya, tapi apa namanya, pusat kesehatan lah dibilangnya, masa nggak punya amplop? Saya udah bayar mahal-mahal loh, 170.000, masa nggak ada amplopnya? Ya itu tadi, aku bawa motor kan, aku sendirianku, kebetulan temanku itu kan lagi magang. Ya udah, tadi suratnya itu jatuh di jalan. Agak kesel sih itu. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri, seharusnya pemerintah itu kan lebih menurunkan harga antara Puskesmas dengan rumah sakit swasta. Nah, sedangkan temen aku kemarin itu baru tes di rumah sakit Bethesda, katanya 150, nggak ada administrasi lagi lah. Kenapa di Puskesmas itu malah lebih mahal gitu. Satu yang aku kecewain kepada pemerintah. But it's okay, no problem ya. Kita jalani aja semuanya, ambil hikmahnya, karena semua di hidup ini kan nggak ada yang manis juga semuanya. Kadang ada yang asin, pahit seperti ya enggak sih? Sayur terlalu manis, nggak cocok ke bibirku ini. Bibirku ini suka yang pedas-pedas. Ini sayurnya manis sekali. Inilah perbedaan antara Jawa dan Medan. Orang Medan tuh kan suka yang pedas-pedas. Nah, kalau orang Jawa ini yang manis-manis, kayak gini. Manis banget sayurnya begini. Aku suka yang pedas, malah kamu suka yang manis. Oke, aku makan dulu ya guys. Sebentar lagi Natal. Aku Natalan di kampung
berjumpa sama orang tuaku, mamaku, bapakku, kakakku. I very happy. Tetapi kalau udah lama di kampung, aku tuh sering berantem sama kakakku. Berantem karena hal sepele ya, biasa lah ya kan, kakak adik. Nah gitulah guys, kalau kita punya momen, punya waktu untuk berkumpul sama keluarga, selagi orang tua kita masih hidup di dunia ini, ya udah kita utamain orang tua kita dulu. Nggak salah, harganya 13.000. Ternyata ayamnya juga enak banget. Ayam Bu Rum ini salah satu favoritku. Aku kemarin itu try pertama kali itu pas semester 3, diajak temen aku kan, malah wah kok ayam geprek ini beda dari yang lainnya gitu. Enak tenan gitu. Ternyata mungkin rahasianya mereka itu menggoreng tiap hari. Kadang ada warung yang menjual berulang kali, tau gak sih? Soalnya aku juga pernah kerja di warung kecil di Manado kan, jadi tau lah sistemnya gimana. Tapi ini memang jempol. Jadi kalau teman-teman mau ke Jogja harus coba ini, harus banget. Enak banget. Usahakan kita itu mengunyah makanan itu sampai halus, biar di usus kita itu gampang dicerna. Oh ya, by the way guys, kalian pernah nggak suka sama orang tapi dia nggak suka sama kamu? Kayak aku nih misalnya, aku tuh pernah suka sama cowok waktu SMP selama 3 tahun. Cowok ini nggak pernah mandang aku, mungkin karena aku dulu SMP hitam dan dekil, tapi itulah aku ya. Aku cinta banget sama si cowok itu. Namanya waktu anak-anak ya kan, masih remaja, cinta-cintaan. Si Rini atau sahabatku pasti tahu deh itu cowok itu siapa. Soalnya aku tiap hari aku waktu kelas 3 SMP kan ngekos tuh di rumah guruku. Tiap hari aku nunggu chattingan dari dia, teleponan dari dia. Pas PNB di Lawe Perbunga, dia duduk dengan cewek lain. OMG, ternyata dia udah punya cewek. Ya ampun, aku 3 tahun nunggu dia. Tapi ya itulah, itu bukan jodoh. Mungkin jodohku belum tahu di mana ya. Ini rambut kayak apa loh? Apakah bisa buat saya makin gendut? Kok badanku makin melar pakai baju ini?
Oh ya udah dulu ya teman-teman, terima kasih udah nonton video aku ini, mulai dari pergi ke Puskesmas hingga makan